tapi Ratu Adil yang berdakwah, memberitahu kebenaran yang sejati, kebenaran yang mungkin tidak kita bisa ingat, tidak bisa kita lihat. Bahkan seseorang yang menyampaikan sesuatu tersebut akan dianggap gila karena penjelasannya di luar nalar. Inilah yang harus saya ikut, tanpa harus menyebutkan berarti itu mengikuti seorang imam, karena imam itu yang diikuti oleh makmumnya, atau guru diikuti oleh muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mugia kita semua diberi kesehatan dan kelancaran ketika kita sedang berikhtiar mencari apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang kelanjutan yang kemarin ya, tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu saya bilang bahwa Imam Mahdi itu sosok, itu kan ya, sosok Imam Mahdi gitu. Nah, kenapa saya bilang Imam Mahdi itu sosok gitu kan? Di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya bisa bilang Imam Mahdi itu sosok begitu. Saya mempelajari dari gelarnya itu, gelarnya yang dibilang imam. Nah, imam itu yang saya pelajari gitu, karena yang disebut imam itu kan berarti yang kita ikuti gitu. Dalam ajaran Islam, imam itu yang kita ikuti, yang kita patuhi begitu kan ya. Allahualam kalau namanya siapa itu sosoknya ya Allahualam gitu. Cuman hasil pembelajaran saya dari Bocah Angon, Satrio Piningit, kemudian Ratu Adil, Ratu Adil, itulah sosoknya Imam Mahdi itu. Kalau dalam Islam Imam Mahdi, kalau dalam agama lain ya saya tidak tahu sebutannya gitu. Kalau di Islam kan Imam Mahdi, mungkin di Kristen itu Mesias, di Hindu atau Buddha ya itu pakai Avatara gitu kan, mungkin gitu. Kalau saya menyebutnya Imam Mahdi itu. Nah, kalau nama asli ibarat nama dohir atau nama manusianya itu kan tidak tahu gitu. Yang saya pelajari kan hanya panggilannya atau gelarnya gitu. Seperti yang saya sering jelaskan, kalau dari urutan-urutan kenapa saya bisa bahwa Imam Mahdi itu sosok. Jadi saya coba jelaskan ya. Seorang manusia gitu ya, karena semua jenjang ini kan gelar, itu kan sebutan. Kalau orangnya ya Allahualam, tapi Imam Mahdi itu sosok rangkuman dari semua. Kalau orang ibaratnya dari jenjang, berarti jenjang pertama orang tersebut itulah menjalani yang namanya Bocah Angon itu. Jadi jenjang apa disebutnya, jenjang yang disebut
Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, kemudian Imam Mahdi kan itu jenjang ya, itu sebutan gitu. Nah, ketika keluar manusianya, nah itu sebutannya Imam Mahdi. Begitu ya. Jadi jenjang pertama apa? Jenjang pertama yang dipijak seseorang yang kelak akan menjadi Imam Mahdi, gitu ya. Seseorang yang kelak akan menjadi Imam Mahdi. Nah, jenjangnya seperti apa yang akan beliau jalani, begitu kan? Nah, ini jenjang pertama yang beliau akan pijak itu sebagai bocah Angon. Sebagai bocah Angon ya. Nah, saya akan menjelaskan bocah Angon itu apa. Kalau diibaratkan hijrah, bocah Angon kan hijrah dari sifat kekanak-kanakan menuju dewasa, atau mempelajari semua hal-hal yang baik tentang hidup. Apa yang dipelajari oleh beliau? Yang beliau pelajari yaitu hakikat, tirakat, syariat, tirakat, hakikat, dan marifat, supaya mencari jati diri. Begitu kan? Ketika dibawa ke Lebak Cawene. Nah, dibawa ke Lebak Cawene itu ibaratnya seseorang yang mau menjadi yang mau menjadi Imam Mahdi itu dibawa rasanya, bukan orangnya. Jiwa nih, rasa ini dibawa ke Lebak Cawene untuk memahami apa? Makna arti hidup yang beliau jalani. Agar apa? Agar tahu yang saya bilang perjanjian ketika beliau sebelum dilahirkan. Gitu kan? Dilahirkan ke dunia, lupa semuanya. Nah, cara mencari perjanjian itu ya menggali jati diri. Jadi setiap orang, saya tidak menunjuk satu orang ya yang akan menjadi Imam Mahdi, karena pasti banyak yang mengalami ini. Setiap orang yang ingin mencari jati dirinya, nah itu salah satunya. Seseorang tersebut sedang menginjak masa-masa bocah Angon. Begitu. Sedang menginjak masa-masanya bocah Angon. Begitu pemirsa. Gak apa-apa ya saya bahasnya agak panjang biar nanti jadi tahap demi tahap gitu. Bocah Angon itu kan sedang yang tadi saya bilang, yaitu membentuk, belajar syariat, tarekat, hakikat, marifat gitu. Syariatnya apa? Syariatnya yaitu ketika beliau ya sedang menjalani kehidupan, pengalaman hidupnya itu syariatnya, gitu kan ya. Nah, tirakatnya apa? Ya kehidupannya dia jalani sehari-hari, jalani seperti biasa, sambil apa? Sambil merasakan, sambil mempelajari, itu hakikatnya, sambil mempelajari apa maksud semua ini, agar kenal siapa yang menciptakan, siapa Tuhannya, gitu. Nah, setelah mengenal, begitu kan, setelah berhasil, ada kan pernikahan. Nah, pernikahan itu setelah berhasil, mulai dewasa, gitu kan, udah mengerti hasil dari hijrah tersebut, mengerti, disebutnya pernikahan, mengerti, sudah dapat ilmunya ibaratnya. Nah, di situ barulah jenjangnya naik ke Satrio Piningit, begitu. Nah, sambil jadi Satrio Piningit, tugasnya apa? Kan udah tahu ketika menjadi bocah Angon, mempelajari perjanjian itu, berarti ketika menjadi Satrio Piningit itu
udah tahu tugasnya seperti apa, seperti membantu atau menjaga alam ini tanpa ibaratnya embel-embel atau tanpa diketahui orang gitu, tanpa diketahui umum lah ibaratnya. Itu ketika Satrio Piningit begitu. Jadi mengenal lebih jauh tentang alam selain alam manusia begitu. Karena alam lain dan alam manusia ini sama, ada rantainya, ada hubungannya gitu. Apa yang didapat manusia gitu kan, itu hasil dari alam lain begitu. Itu ketika Satrio Piningit. Nah, barengan dengan Ratu Adil di alam goibnya, Satrio Piningit menjalankan atau mengenal alam sana, sistem, aturan, dan harus bagaimana begitu kan di alam sana. Kenapa Satrio Piningit disebutnya Piningit? Tidak diketahui, goib gitu. Nah, setelah hasil dari alam sana untuk bisa menyampaikan dibawa ke alam manusia, pengetahuannya yaitu menggunakan apa? Menggunakan ilmu atau sebutan yang disebut Ratu Adil. Biar tahu, biar adil, karena tahu hukum alam Satrio Piningit tersebut, memberitahu kepada umat manusia gitu kan, melalui apa? Jiwanya Ratu Adil, agar manusia tahu keadilan, tahu hukumnya, hukum yang sebenar-benarnya, bukan hukum agama tapi hukum alam begitu. Seperti apa yang diajarkan oleh Ratu Adil gitu kan, yaitu isi yang diajarkan Ratu Adil. Contohnya ibaratnya rasa jujur lah. Contohnya rasa jujur. Rasa jujur seperti apa? Nah, jujur itu, yang sebenar-benarnya jujur itu jujur pada diri sendiri. Ketika seseorang jujur pada dirinya sendiri, akan jujur terhadap orang lain, terhadap negara, bangsa, juga agama begitu. Atau dalam agama Islam sering pernah dengar tentang seseorang yang menjolimi dirinya sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada kata menjolimi dirinya sendiri. Itu jujur kepada dirinya begitu. Kalau seseorang jujur takut akan dirinya sendiri, jujur takut akan berbuat salah, mungkin para pejabat tidak akan ada yang korupsi, karena takut pada dirinya sendiri. Kenapa takut pada dirinya sendiri? Begitu kan? Pelajari saja tentang pepatah yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti di mana? Begitu kan? Nah, itu yang diajarkan pada Ratu Adil. Jadi intinya bukan Satrio Piningit yang akan ibaratnya, kalau dalam Islam berdakwah, bukan Satrio Piningit yang berdakwah, tapi Ratu Adil yang berdakwah,
tahu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang mungkin tidak kita bisa ingat, tidak bisa kita lihat. Bahkan seseorang yang menyampaikan sesuatu tersebut akan dianggap gila. Akan dianggap gila karena penjelasannya di luar nalar. Begitu. Nah, kenapa Imam Mahdi sosok? Ketika Ratu Adem, ketika seseorang itu berbicara, ibaratnya meluruskan atau menjelaskan sesuatu yang dianggap tolol, dianggap bodoh, dianggap gila, gitu kan? Terus ada orang lain malah lebih mengerti, malah memahaminya. Nah, seseorang yang memahami itu yang akan menganggap imam pada orang yang menjelaskan memakai jiwa Ratu Adem. Begitu. Dijelaskannya sama A, anggap saja A yang memakai jiwa Ratu Adem. B ini ibaratnya orang yang mengerti atau bisa memahami apa yang diberikan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh berjiwa Ratu Adem. Nah, B ini yang akan menunjukkan, bukan menunjukkan ibaratnya dia ini, bukan, tapi di dalam diri B ini sudah pasti menganggap bahwa si A inilah yang harus saya ikuti, tanpa harus menyebutkan. Berarti itu mengikuti seorang imam, karena imam itu yang diikuti oleh makmumnya, atau guru diikuti oleh muridnya. Begitu. Itu alasan saya kenapa Imam Mahdi sosok. Begitu. Imam Mahdi itu sosok orangnya, gelar itu, jiwanya itu jiwa didikan yang berjenjang dari bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adem. Hasilnya jadi satu sosok Imam Mahdi. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas pemirsa ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Barangkali saya bisa menjelaskan, akan saya buatkan kontennya. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.